Hai guys, apa kabar kalian? Selamat datang di channel aku. Jadi, untuk kedepannya channel ini akan membahas tentang alur cerita film. Dan kemungkinan aku juga akan buat alur cerita drama atau series. Nah, di video kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul The Suicide Squad. Film ini dirilis pada tahun 2021 dan bercerita tentang sebuah kelompok bernama Task Force X yang dibentuk oleh pemerintah Amerika untuk menyelesaikan misi berbahaya. Sebelum kita ke alur ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar setiap aku upload video, kalian akan dapat notifikasi di handphone kalian. Atur posisi paling enak, siapkan makanan dan minuman. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung aja ke alur ceritanya. Enjoy guys! Film diawali dengan diperlihatkan seorang tahanan bernama Savan berada di sebuah ruangan sedang berlatih melempar bola. Dan diperlihatkan juga Savan menggunakan burung yang ada di lantai sebagai objek latihannya. Tak lama kemudian, seorang wanita bernama Waller menghampirinya dan memberikannya sebuah misi khusus. Singkatnya, Waller telah memilih beberapa tahanan yang ahli untuk menjadi satu tim dan menjalankan misi yang berbahaya. Sebelum menjalankan misi, para tahanan tersebut ditanamkan sebuah chip di kepalanya, sehingga jika mereka berani kabur dan melawan, maka Waller bisa saja meledakkan mereka kapan saja. Namun, jika ternyata mereka berhasil menyelesaikan misi, maka masa tahanan mereka akan langsung dikurangi. Ada beberapa tahanan yang dikirim untuk misi kali ini. Mereka adalah Savan, Flag, Boomerang, Blackboard, Mongol, Javelin, TDK, Wizard, dan Harley Quinn. Tak lama kemudian, mereka pun sampai di sebuah pantai. Mereka pun mulai mendekati pantai dan memantau keadaan sekitar dengan hati-hati. Tak disangka, Blackboard ternyata berkhianat, sehingga mereka pun mulai dibunuh satu persatu. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah melawan. Tanpa berpikir panjang, Harley Quinn dan lainnya pun mulai menunjukkan kekuatan dan senjata mereka masing-masing. Namun, sayangnya, lawan yang mereka hadapi terlalu banyak, sehingga satu persatu dari mereka mati. Melihat hal itu, Savan pun mulai berusaha kabur dan meninggalkan teman-temannya. Karena tindakannya itu, Waller pun terpaksa mengaktifkan chip di kepala Savan dan otomatis membuat tubuhnya langsung meledak. Tak diduga, ternyata kelompok yang dikirim bukan hanya mereka. Namun, ada juga kelompok lain yang menyusup dari arah lainnya. Mereka terdiri dari Bloodsport, Peacemaker, Nanawe, Cleo, dan Polka Dot Man. Nah, kelompok kedua ini juga dibentuk dengan misi yang sama seperti kelompok pertama. Sepertinya, Waller sengaja membuat dua kelompok itu untuk membuat salah satu dari mereka bisa menyelesaikan misi berbahaya tersebut. Dengan anggapan kelompok satu digunakan untuk memancing para tentara berkumpul di satu tempat. Sedangkan kelompok dua bisa masuk ke pulau dengan leluasa. Mereka dikirim ke sebuah pulau untuk menyelinap masuk ke dalam sebuah laboratorium penelitian bernama Houghton Hand. Diduga, pemimpin dari pulau tersebut saat ini sedang mengembangkan penelitian tentang sebuah alien yang diberi nama Project Starfish. Nah, kedua tim itu dikirim untuk mencari data tentang proyek tersebut dan membawa kembali ke Amerika. Singkat cerita, karena saat itu kelompok satu telah dikepung oleh para tentara, dan kelompok dua pun dapat bebas dari penjagaan. Kelompok satu sendiri hanya Flag dan Harley Quinn yang berhasil selamat, namun ditangkap oleh dua kubu yang berbeda. Pada malam harinya, dari ruangan pemantauan Waller dan tim berhasil menemukan keberadaan Flag dan meminta Bloodsport dan lainnya untuk menyelamatkan Flag terlebih dahulu. Keesokan harinya, Bloodsport pun memimpin teman-temannya untuk pergi menyelamatkan Flag. Ternyata, Flag disandra oleh para tentara pemberontak dan dibawa ke camp mereka. Sesampainya di camp itu, para anggota pun mulai membunuh satu persatu tentara dengan kekuatan mereka masing-masing. Bloodsport dan Peacemaker yang ahli di bagian tembak-tembakan, Nanawe, si Raja Hiu yang langsung melahap siapapun musuhnya,
Cleo dengan bantuan para tikus-tikusnya dan Polkadot dengan serpihan warna-warni yang langsung membakar tubuh musuhnya. Dengan semua kekuatan itu, dalam sekejap mereka mampu membunuh beberapa tentara pemberontak yang berjaga di camp tersebut. Setelah itu, mereka pun menemukan Flag yang ternyata tidak disandra, melainkan diselamatkan oleh para tentara pemberontak yang juga memiliki tujuan yang sama dengannya. Alhasil, pemimpin tentara tersebut bernama Soria pun kecewa dengan tindakan gegabah yang dilakukan oleh mereka, dan bahkan menewaskan begitu banyak orang yang tidak bersalah. Scan lalu beralih memperlihatkan salah satu ilmuwan yang dikenal dengan nama Tinker. Di hadapan para pemimpin, ia pun memaparkan perkembangan dari proyek Starfish yang saat ini sedang ia jalankan. Jadi, Starfish raksasa yang ia teliti mampu mengeluarkan puluhan anak sekaligus yang kemudian bisa menempel pada wajah dan mengendalikan manusia tersebut. Seorang presiden yang melihat hal itu pun berinisiatif untuk mengembangkan proyek tersebut, sehingga nantinya bisa dimanfaatkan untuk memperkuat pertahanan negara dan melawan negara lain. Sementara itu, Harley Quinn yang ditahan saat itu tiba-tiba dibebaskan dan di makeover untuk pertemuan dengan sang presiden. Diduga ternyata sang presiden diam-diam mengagumi Harley sejak lama. Oleh sebab itu, presiden menyiapkan banyak hal untuk menyambutnya. Mulai dari makan mewah bersama, menikmati kicauan burung, sampai di penghujung hari, presiden pun melamar Harley untuk menjadikan istrinya. Setelah itu, sang presiden menunjukkan menara Jotunheim sambil menjelaskan apa yang ada di dalamnya, di mana selama ini ia mengaku bahwa setiap warga yang kontra terhadapnya akan langsung dikirim ke laboratorium tersebut untuk dijadikan objek penelitian. Mendengar hal itu, Harley pun marah dan tidak segan-segan menembaknya hingga mati. Nah, karena kematian sang presiden, posisi presiden pun digantikan oleh Jenderal Suarez. Dan tentunya, Harley juga kembali ditangkap dan disandra. Di waktu yang sama, Bloodspot dan yang lainnya pun kembali melanjutkan perjalanan menuju ke laboratorium Jotunheim. Setelah berjalan cukup jauh, mereka pun menghentikan sebuah mobil milik seorang bernama Milton untuk membawa mereka agar bisa masuk ke dalam kawasan kota tanpa dicurigai. Nah, misi kali ini mereka akan menangkap Tinker yang menjadi kunci utama untuk masuk ke dalam laboratorium Project Starfish. Sayangnya, dalam misi kali ini, polisi pun tiba-tiba datang dan memeriksa mereka. Beruntung, Bloodspot dengan cepat meminta Cleo dan Polka untuk membawa Tinker terlebih dahulu. Alhasil, Bloodspot, Flag, dan Peacemaker pun tertangkap dan dibawa oleh para polisi. Namun, tentu saja di dalam mobil itu mereka tidak hanya tinggal diam, namun berusaha untuk menyelamatkan diri dan menyerang para polisi tersebut. Alhasil, mereka pun bisa selamat dan kembali bergabung dengan yang lainnya. Sebelum melanjutkan misi utama, mereka pun diminta untuk menyelamatkan Harley Quinn terlebih dahulu, yang saat ini masih disandra. Di sisi Harley, ia ditahan dan diperiksa untuk memberitahu pemerintah tentang rencananya dikirim ke tempat tersebut. Harley terus mengatakan hal yang aneh sehingga ia pun disetrum sampai pingsan. Namun, begitu jenderal keluar dari tempat tersebut, Harley pun bangun dan menyerang penjaga di sana sampai pada akhirnya terbebas. Sementara di luar gedung, kelompok Bloodspot sudah sampai di sana dan bersiap di posisi mereka masing-masing. Padahal di dalam gedung, Harley sedang menikmati waktunya menembak para tentara dengan santai. Dan benar saja, Harley dengan senyuman santainya itu bertemu dengan kelompok dua di luar yang sibuk dengan rencana penyelamatan mereka. Nah, dengan bergabungnya Harley Quinn di tim, mereka pun sudah cukup lengkap, sehingga mereka hanya tinggal menjalankan rencana pemberontakan ke dalam laboratorium Jotunheim. Bersama-sama dengan bantuan Milton, mereka pun berhasil masuk ke kawasan laboratorium yang dijaga dengan sangat ketat. Selanjutnya, mereka pun membunuh semua penjaga dan masuk ke dalam laboratorium dengan bantuan Tinker. Setelah itu, Tinker diminta untuk mengunci pintu laboratorium itu dengan penjagaan ekstra, sehingga para tentara tidak bisa menangkap mereka. Di waktu yang sama, presiden yang mengetahui hal itu pun bergegas pergi sama para pasukannya. Dan saat itulah waktunya Soria dan pasukan untuk bergerak. Kembali kepada kelompok 2 yang sudah ada di dalam laboratorium, mereka pun langsung membagi tugas mereka masing-masing
agar bisa menyelamatkan misi dengan cepat. Di saat itu, Cleo dan Flag dibawa oleh Tinker untuk melihat Project Starfish mereka di dalam satu ruangan. Mereka melihat begitu banyak orang yang telah terinfeksi oleh anak-anak Starfish dan dikurung di satu tempat yang sama. Setelah itu, Tinker pun menjelaskan bahwa Project Starfish ini awalnya dijalankan oleh peneliti Amerika. Oleh sebab itulah mereka dikirim untuk mengambil data tentang penelitian itu, agar Amerika bisa menghilangkan bukti tentang keterlibatan mereka. Mendengar hal itu, Flag pun marah dan langsung mengambil data untuk disebarkan kepada masyarakat, karena bagaimanapun juga masyarakat berhak tahu apa yang terjadi di dalam sana. Saat itu, Vince Snaker tiba-tiba datang dan berkata bahwa ia tidak setuju dengan rencana Flag. Bagaimana tidak, jika data itu sampai tersebar, maka pihak Amerika juga akan mendapat masalah. Di tengah perdebatan itu, bangunan laboratorium itu pun tiba-tiba roboh dan membuat Tinker akhirnya dimakan oleh Starfish. Sementara itu, Flag dan Peacemaker masih memperebutkan data tersebut dan saling menyerang satu sama lain. Sampai akhirnya, Flag pun berhasil dibunuh oleh Peacemaker. Data itu pun terjatuh dan segera diambil oleh Cleo. Setelah itu, kita diperlihatkan keadaan 8 menit sebelumnya, di mana kerusakan gedung terjadi karena ledakan yang disebabkan oleh kekuatan Polka saat itu ingin menyelamatkan teman-temannya. Alhasil, semua bom yang mereka pasang pun meledak dan menjadi bumerang untuk mereka sendiri. Bloodsport, Harley, dan Polka pun berusaha untuk menyelamatkan diri dari kerusakan gedung tersebut. Nah, karena hal itulah, Bloodsport tidak sengaja terjatuh di hadapan Peacemaker yang saat itu sedang menodongkan pistolnya kepada Cleo. Melihat hal tersebut, Bloodsport pun menyelamatkan Cleo dan terpaksa menembak Peacemaker hingga tewas. Setelah diselamatkan, Cleo pun menjelaskan apa yang terjadi kepada Bloodsport. Jadi, Bloodsport pun memutuskan untuk mengambil data tersebut dan akan menyimpannya terlebih dahulu. Tak lama kemudian, Starfish atau yang mereka sebut dengan Patrick tiba-tiba terbebas dari gedung dan mengamuk. Ia berhasil mengeluarkan ratusan benih-benihnya dan menginfeksi begitu banyak orang yang berada di sana. Saat itu, Wooler meminta kepada para anggotanya untuk pergi dari tempat tersebut karena data telah mereka dapatkan. Namun, para anggota tidak mau mendengarkannya karena mereka tidak ingin meninggalkan kota itu dengan keadaan Patrick yang mengamuk. Mereka merasa bahwa menghentikan Patrick adalah tanggung jawab mereka saat ini. Alhasil, beberapa anggota yang masih hidup pun bersatu untuk menghentikan Patrick. Disinilah para anggota menggunakan kekuatan dan kemampuan mereka masing-masing untuk melawan Patrick beserta orang-orang yang telah terinfeksi. Mulai dari Bloodsport yang menembak tanpa henti, Nanao Shihyu yang memakan bagian tubuh Patrick, Polka yang membayangkan bahwa Patrick adalah ibunya sehingga dia bisa dengan leluasa menyerang Patrick tersebut. Harley yang membawa tongkat dan masuk ke dalam mata Patrick, serta Cleo dengan ribuan tikusnya yang ia kerahkan untuk menyerang Patrick. Tak diduga, dengan ribuan tikus tersebut, mereka pun berhasil menumbangkan Patrick. Film diakhiri dengan Bloodsport yang menghubungi Wooler dan berkata bahwa data di tangannya saat ini telah ia unggah ke beberapa situs, dan jika Wooler berani membunuh salah satu dari mereka, maka Bloodsport tak akan segan-segan menyebarkan data tersebut ke publik. Di akhir film, kita pun diperlihatkan bahwa Whistle dan Peacemaker ternyata masih hidup, dan film pun selesai. Terima kasih banyak udah nonton alur cerita kali ini. Maaf jika saya menjelaskan terlalu terbata-bata, soalnya saya juga masih dalam tahap belajar. Bagi kalian yang ingin request film, boleh komen di bawah ya.